tidak mengupdate masalah Kiki Astrida versus Baim Wong, Lucky Perdana. Jadi hari ini tadi baru selesai sidang di Pengadilan Negeri Bogor. Jadi perlu saya tegaskan dulu nih, kalau ada yang bilang Baim pelit, itu memang sudah terbukti dari sejak awal, ya. Terbukti sejak awal kenapa kita tidak jadi damai. Perlu saya ungkap sekarang. Pada awalnya saya ketemu dengan pengacaranya Baim, Hotma Sitompul. Di luar dia tanya, sebenarnya berapa sih hitungannya Baim? Saya bilang dia minta 5M sesuai dengan fakta kita. Diminta sama Bunda Astrid ini 20%, berarti kan 1M. Katanya Hotma, kalau segitu ntar gue ngomong sama Baim, udah deh suruh dia bayar aja daripada perkara, dia bilang gitu. Nah, jadi kita masuk di sana, Baim ngomong, ya saya kalau bayar ganti rugi artinya saya salah, katanya. Saya bilang enggak juga begitu, ini bukan pidana, ini perdata, jadi kesepakatan. Ya tapi saya nggak mau di muka pers bahwa saya bayar ganti rugi, artinya mereka akan menjudge saya salah. Jadi maunya gimana? Oke, kita damai hari ini, tapi jangan ada ganti rugi. Nanti saya akan ganti rugi. Nah, waktu itu. Kemudian Lucky juga waktu itu sempat nggak datang, terus belakangan datang, dengar Baim akan berdamai, ya udah dia juga mau ganti rugi waktu itu. Nah, konsep perdamaian disusun waktu itu sama asisten lawyer juga, asistennya Hotma Sitompul. Kemudian dikasih ke asisten saya, lawyer saya. Jadi dituliskan tidak ada perdamaian uangnya, hanya perdamaian antara Baim dan Bunda Astrid. Nah, pada saat itu saya bilang, kalau memang tidak dituliskan, artinya ini boleh dikasih ke wartawan. Tapi kalau dituliskan, saya tidak akan kasih wartawan, cuma statement aja, tidak ada perdamaian uangnya. Terus hakimnya sempat kaget, ya aneh ini nggak ada ganti rugi sama sekali dituliskan. Sebab apa? Ya namanya ada gugatan, berarti harus ada perdamaian uang ganti rugi. Ya nggak apa-apa. Tapi sekarang saya tanya sama Baim waktu itu, kamu mau ganti berapa? Kita gentleman agreement dulu di sini. Kemudian Baim bilang, ya gini deh, tanda tangan dulu, baru nanti saya mau ngasih, tapi nanti, katanya. Saya bilang, kalau dulu Bunda Astrid itu merasa tertipu, ya, dengan janji-janjinya Baim, nah itu kesalahan masa lalu. Tapi sekarang kalau didampingi lawyer, dilakukan tricky seperti ini, akhirnya belum tentu dia kasih, atau dia ganti ruginya cuma 1 juta misalnya. Kan konyol. Yang goblok lawyernya, saya bilang. Gak bisa, saya bilang waktu itu. Jadi kalau mau teken, kalau nggak mau udah lanjut. Nah, padahal waktu itu Lucky itu udah bilang mau. Nah, ketika akhirnya kita break nggak jadi, akan lanjut, Lucky denger. Lucky sudah di jalan, akhirnya stop, muter balik. Wah, pending dulu deh. Sempat waktu itu kan, saya rasa teman-teman wartawan juga tahu, akhirnya Lucky balik badan, nggak jadi ke pengadilan. Padahal dia juga mau damai, mau memberikan satu ganti rugi. Nah, selama proses ini kan kita terhenti oleh COVID-19. Tapi sebelum COVID, ternyata tergugat 1 Baim, tergugat 2 Lucky. Lucky ternyata lawyernya nggak datang, dia cuma Baim. Dan sudah ada saksi-saksi kita, Krisna Mukti, ya kan, Talita, ya, dan ada beberapa saksi lain. Tapi dari pihak Baim tidak ada 1 saksi pun sampai tadi. Harusnya hari ini juga ada, kalau memang ada dikasih kesempatan. Kita sudah masuk ke dalam ahli. Jadi keterangan ahlinya sudah diserahkan berdasarkan tulisan, dan sudah ada saksi yang melihat ahli ketika menandatangani surat pernyataan keterangan ahli. Sudah kita sampaikan hari ini. Jadi dari pihak Baim malah tidak hadir. Ya. Lucky juga tidak hadir. Ya. Itu. Untuk ganti rugi itu sebesar berapa sih, dan Baim ada negosiasi nggak ke Bunda, Mas? Dari harga negosiasi yang jadi begini.
kan kita sudah masuk gugatan proses peradilan perdata. Jadi gugatan kita sudah jelas ya waktu itu ya, ada material dan imaterial. Materialnya itu hampir sekitar 2M lah. Tapi imaterialnya itu Baim 100 miliar, Lucky 50 miliar. Ya. Dan waktu itu Lucky sudah ada pengakuan. Ada fakta kita, sudah kita lampirkan bahwa Lucky pernah mengirimkan uang 25 kali 2, 25 juta 2 kali. Ya, artinya apa? Lucky sudah mengakui dia memiliki utang sama Bunda Astrid. Nah, itu sebenarnya. Kalau Baim jelas ada chatnya. Jadi kita mesti tahu kesepakatan itu tidak harus ada surat tertulis perjanjian. Kesepakatan ini dibangun pasal 1320 KUH Perdata. Ya. Ada para pihak, ada objeknya. Ya kan? Ada kesepakatannya dan tidak ada perbuatan melawan hukum. Nah, Baim selalu mendalilkan kan saya nggak jadi caleg. Kita bilang bahwa yang di sini bukan sebagai caleg. Mau jadi caleg, mau jadi kader, mau jadi apapun, keartisannya lah yang dibayarkan. Jadi kegiatan dia, apakah dia pengisi acara, ya. Jadi sebagai artis memiliki popularitas, diharapkan meningkatkan elektabilitas. Jadi bukan sebagai calegnya, terserah. Yang penting elektabilitasnya partai mau ditingkatkan dengan adanya artis-artis yang bergabung. Nah, ya. Bang, tanya Bang. Ya, silakan. Dengan ketidakhadiran tadi Pak saksi dan pihak Baim dan pihaknya si Lucky, apa artinya dalam persidangan? Apakah lanjut atau seperti apa? Tetap lanjut. Kita tetap lanjut tadi sidangnya. Dari tim lawyer kita juga menelpon ke tim lawyernya Baim. Dia bilang dia nggak bisa hadir hari ini. Go ahead, saya nggak ada saksi. Ya udah kita lanjut. Jadi acara tetap digelar tadi sidang dengan pemeriksaan alat bukti yang tambahan yang kita ajukan, yaitu keterangan ahli dalam bentuk surat dan saksi tambahan yang menyaksikan surat tersebut ditandatangani oleh, kan ini baru pengajuan alat bukti ya. Jadi kalau mau disimpulkan peristiwanya, bukan hasilnya ya, bahwa kubu Baim tidak ada saksi. Ya, alat buktinya juga seadanya untuk surat, tidak ada ahli. Jadi saya nggak tahu, nanti cuma dalil aja. Apa artinya itu Bang? Artinya, Iya. kan alat bukti kan untuk pertimbangan hakim. Artinya kalau dia bukti-buktinya kurang, penilaiannya juga makin lemah, ya kan? Nah itu artinya. Tapi bahwa saya nggak bisa bilang wah hasilnya kayak apa, nggak bisa. Ya, itu nanti hakim yang memutuskan. Silahkan, ya. Tapi alat bukti dia minim sampai dengan hari ini. Oke, Bang. Ya. Tadi kan ini kan artinya tidak ada kesepakatan angka ya, Bang. Tidak pernah ditemukan. Iya, makanya tidak ada kesepakatan angka, maka tidak ada perdamaian itu. Mm-mm. Apakah ketika Baim menyodorkan untuk tanda tangan itu kan semacam jebakan Batman lah dalam tanda kutip seperti itu ya. Jika tanda tangan itu berlangsung, maka selesai nih. Maka tidak ada hitam di atas putih yang tuntutannya secara real di atas hukum dibenarkan. Ya, jadi begini, waktu itu saya bilang kalau nggak ada angka dan dari mulut Baim, yang pada saat itu kita juga ada rekaman ya di ruang sidang mediasi ya. Kalau misalnya tidak ada angka, artinya apa? Ini bentuknya tricky. Dan saya nggak mau dengan adanya kehadiran tim penasihat hukum. Kalau kita mengiyakan pada hari itu, artinya yang goblok penasihat hukumnya. Saya bilang begitu. Dan ada hakim mediasinya waktu itu. Ya udah, saya bilang kalau memang nggak mau, ya sudah. Akhirnya mereka bilang, coba kami pikirkan dulu deh. Nah, sempat sudah dinasihatin juga Baim, jangan begini. Nah, saya nggak ngerti ya. Dia bilang Baim sendiri dari mulutnya saya dengar, saya mau tapi teken dulu. Lah nanti kalau dia tiba-tiba sudah kita teken, ya 1 juta dah keikhlasan saya, kan konyol. Ya, makanya saya bilang kok bilang aja nggak mau, dia nggak mau terkunci oleh omongan dia sendiri di hadapan hakim mediasi. Artinya apa? Pelit banget nih orang, ya kan? Ngomongnya kayak begitu terus, ya kan?
Artinya dia nggak mau ngasih apa-apa sama sekali. Atau niatnya cuma 1 juta, saya nggak ngerti itu. Ya kan? Luar biasa nih saya bilang. Trikinya dan ya saya rasa trikinya ini didasarkan dia nggak rela mau ngasih ganti rugi itu. Dengan minimnya saksi dari nggak ada saksi dari Baim, kemungkinannya akan seperti apa nih dari kubu Baim? Akankah nanti kena pasal seperti apa dan seperti apa hukumannya ke Jadi dia? di sini perdata yang tadi. Kalau misalnya perdata itu bukan kena hukuman. Jadi putusannya adalah apakah dikabulkan ganti ruginya, berapa nilainya, ya. Nah, di sini kalau orang bilang, oh dasarnya apa nih kok kalau namanya Bunda Astrid ini menggugat kemudian ada kerugian imaterial itu kan boleh-boleh saja 100 miliar itu. Wah, dari mana itu hitungannya, ya? Nggak masalah. Kita mau gugat imaterial 1 triliun boleh. Ya, tidak masalah. Bang, Ya. dengan pernyataan abang tadi yang mengatakan bahwa Baim itu kulit, abang ingin menyatakan bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan Baim di luar sana dengan program-program YouTube-nya tidak berbanding lurus dengan apa yang ada dalam niat dalam diri dia. Saya cuma mau menggariskan begini. Banyak teman-teman saya yang sering melakukan kegiatan sosial, ya, tidak dipublikasikan. Kalau Baim memang dia sering melakukan kegiatan sosial dengan uang dia, saya pengen tanya, dia lapor pajak tidak? Saya kebetulan juga akuntan, lapor pajak enggak? Pajaknya itu tidak boleh dipotong. Dia harus tanggung jawab dia, pajaknya tetap dia bayarkan. Ya, buktikan itu uang dia atau uang sponsor. Ya, uang dia bukan. Nah, saya baca pemberitaan Baim kok karyawannya aja untuk motor aja dipenjarakan dan sebagainya kan. Saya bingung bacanya. Ya kan? Ya cuman segitu nilainya kok dipenjara. Ya terserahlah itu kalau dia bilang itu penegakan hukum harus gimana. Tapi apa rasa memaafkannya tidak ada gitu loh. Nah, kenapa? Karena merasa dirugikan. Mungkin cuma 10-20 juta aja dimasalahkan sampai begitu. Kan kasihan orang. Ya. Jadi saya pikir ini kalau ada yang ngomong dia pelit, ya saya bilang saya dukung. Pelit memang gitu. Dukung saya bilang, ya kan? Dalam kasusnya ini saya bicara kasus kita ini kok seperak pun kayaknya nggak mau keluar gitu loh. Ya pelit lah namanya apa lagi. Tidak sebanding lurus ya Pak. Ya Bang ya dengan apa yang digaungkan ya di luar. Ditampilkan. Jadi begini. Kalau dibilang berbanding lurus apa tidak, saya sekarang mensomir Baim. Kalau memang dia memang berhati emas, buktikan. Itu uang dia, ya, bukan uang sponsor, bukan pencitraan. Karena di tempat kita ini peradilan, pengadilan perdata, dan tidak perlu main film di sini. Dan saya lihat sendiri, begitu kekehnya Baim nggak mau nyebut angka pun nggak mau. Ya, jadi apa? Kalau kayak begitu. Dan saya menggarisbawahi, kita mau berdamai, ya. Boleh saya dikonfrontir sama Hotma. Hotma bilang, ya udah berapa sih 1 M? Udah deh, gue mintain nanti sama Baim, gue bilangin ada saksi juga di samping saya, 2 orang asisten saya mendengar itu. Ya udah ntar gue mintain lah 1 M aja kok ribut banget. Nah, itu ya. Dari Bunda mungkin Bunda gimana komentar? Tadi Bunda senyum-senyum aja nih pasti bilang pelit. Gimana nih Bun? Gimana Bun? Pokoknya kita lihat yang tertawa paling akhir itu siapa itu aja. Kalau Bunda cuman apa yang ada di ruang mediasi, apa yang saya dan Baim bicarakan saat itu ada Paula yang lebih besar. Jujur air mata saya, doa-doa saya hanya selalu berdoa, ya Allah tunjukkan siapa yang akan tertawa paling akhir. Itu aja sih, saya cuman bisa bilang kalau apa yang sekarang terekspos masalah sepupu dan lain-lain, saya tidak mau ikut-ikutan, tapi saya tahu lebih dulu soal itu. Tapi tidak pernah keluar dari mulut saya. Insya Allah saya tahu. Kalau ada yang bicara sponsor, YouTube Baim dari A dari B, insya Allah sebenarnya saya tidak tahu. Gitu ya. Tapi saya tidak akan berada di ranah itu karena saya
Nggak tidak perlu juga. perlu untuk seperti itu. Yang saya perlukan adalah Baim, kamu adalah seseorang yang sangat paham agama. Kamu sangat luar biasa. Pengagummu juga luar biasa. Kamu sangat dermawan. Seharusnya apa yang kamu lakukan bukan hanya kemasan, bukan hanya cover, tapi yang sebenar-benarnya kamu adalah seperti itu. Ya, kamu ingat waktu di ruang mediasi, saya ini hanya seorang ibu, seorang perempuan yang bekerja untuk menghidupi anak. Jujur saya tidak menyesal menangis di depan Mbak Im, karena apa yang saya lakukan adalah saya bercerita fakta apa adanya. Ya, apa adanya saat itu dengan kondisi saya, kenapa ini bisa saya majukan ke gugatan dibantu sama Mas Tim dari tim IDCC, karena faktanya memang seperti itu. Ada gugatan karena ada kerjaan. Tolong hargai pekerja perempuan. Ingat, saya pekerja perempuan all out. Saat itu Talita yang nemenin saya lagi hamil besar, kita siang malam ya 24 jam ngurusin konsep, berkas dan lain-lain Mas Didi. Sepeser pun Mbak Im tidak memberikan apa-apa. Hari itu dia berbicara sama saya, oke, 20% Mbak. Di Plaza Indonesia kita waktu itu ada Lucky Perdana, ada Talita, ada salah satu orang partai, ada beberapa saksi juga. Kemudian oke, besok kamu akan mendapatkan dana tersebut. Tapi besoknya dia melimpir sendiri, pergi sendiri. Ya, ini saya akan jelasin lagi lebih detail kenapa dia tidak jadi mencaleg. Sebenarnya dia jadi mencaleg, dia jadi. Nah, ketika itu dia pergi sendiri. Besokannya hari kedua saya tanya, Baim kamu udah ketemu? Dia nggak jawab. Saya lagi syuting 3 ke 4 dia tidak jawab. Artinya terus saya bilang, kamu jadi mencaleg Baim? Ya Mbak, alhamdulillah, ada semua dia. Alhamdulillah mereka senang karena saya lihat foto dia sudah dia naikkan, ya kan Instagram. Terus saya bilang, saya nggak suka sama cara kamu Mbak Im, saya underestimate sama kamu karena kamu tidak berkomitmen. Ya udah kalau gitu saya mundur. Betul dia mundur. Tapi nggak lama kemudian saya melihat ya dia ikut kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya real lah. Saya tahu Mbak Im coba bermain-main dengan saya. Sudah. Saya serahkan semua sekarang sama lawyer saya. Yang penting kita sudah berikhtiar, hasilnya seperti apapun. Tapi saya secara pribadi, saya punya note untuk Mbak Im di saat saya bicara di ruang mediasi. Artinya hanya karena takut dibilang salah sama kalian dan masyarakat secara umum, dia tidak mau mengeluarkan uang. Padahal dia tahu seharusnya dia harus mengeluarkan uang. Saya harus dibuat seperti permainan, menandatangani dulu, nanti uang belakangan. Ya, kita bukan anak kecil. Bukan dalam jebakan Batman, itu ya nggak? Jadi ya mungkin itu. Nah sekarang apa yang terjadi sama Mbak Im? Saya banyak banget teman yang mengirimkan berita-beritanya. Saya bilang, saya dulu serang netizen lebih parah. Bahkan Mbak Im bilang 99% mendukung saya karena saya tidak salah. Saya sampai diancam dibunuh, dikatain segala macam, rakus, memanfaatkan uang Mbak Im, nggak kerja tapi minta duit segala bla bla bla. Saya seorang perempuan, saya hanya bisa menangis. Sampai lawyer saya, kamu nggak usah nangis, sampai nada ya pasti, jangan nangis. Saya perempuan loh, saya nggak kuat, gitu loh. Tapi sekarang begitu saya melihat Mbak Im dengan berita Mbak Im dihujat oleh netizen, saya cuma bilang segala peristiwa atas izin Allah dan segala sesuatu. Kita lihat setan tertawa paling akhir, cuma itu, gitu loh. Saya nggak bisa bilang saya ini benar, Mbak Im salah atau sebaliknya atau saya cuma bilang semesta dan Allah semua segala sesuatu pada akhirnya akan menjawab. Jadilah orang baik saja dengan sebaik-baiknya, benar yang baik, bukan hanya looks, bukan hanya kemasan, tapi seluruh kebaikan harus ada dari diri kita, pikiran kita, hati kita, non cover gitu loh. Jadi saya sekarang melihat bahwa ya akan terlihat gitu. Oke, saya sekarang cuma bilang ya kita lihat aja nanti. Tapi dari awal mulainya ada kasus ini pun sampai akhir ini melihat ya sih ada itikat baik atau enggak dari Mbak Im seperti apa? Enggak, karena dia selalu merasa benar. Dari awal dia selalu merasa benar, jadi nggak pernah. Kalau itu masih Nggak, ada yang itikat baiknya Mbak Im itu kan sebenarnya abu-abu, ya. selalu merasa Abu-abu bilangnya akan mau ganti rugi, tapi minta tanda tangan tanpa ada angka perdamaian. Itu permintaannya dan tidak mau pers mengetahui hal tersebut, ya. Jadi saya bilang ini kan pencitraan lagi, ya kan? Untuk apa sih? Tapi kalau memang dia benar-benar mau ganti rugi, silakanlah kita selamatkan dulu muka dia, kan gitu. Ternyata angka pun tidak mau dikeluarkan dari mulut dia sama sekali. Nah, itulah
pura-pura ya. Iya, artinya mungkin juga saya sampai bilang waktu itu, nanti kalau gitu Baim bisa aja nggak ngasih atau kasih 1 juta juga boleh. Nah, jebakan Batman deh, ya kan? Jebakan Batman, Robin semua, ya kumpul udah jadi satu, ya kan? Dan yang goblok siapa lawyernya? Nah itu aja saya bilang.